bimbingan apa? Ya berarti anak boleh mengenal apa yang, karena anak zaman sekarang itu penasarannya tinggi sekali. Ya, nah kita sebagai pendidik juga harus mengikuti gitu ya. Jadi jangan kehendak kita diberikan ke anak sehingga anak akan terkungkung. Karena sekarang itu sistemnya belajar itu harus memberikan pelajaran yang menyenangkan buat anak. Itu sesuai dengan kurikulum merdeka gitu ya. Jadi kita sebagai guru adalah hambanya mereka gitu ya, siswa melayani gitu ya, melayani siswa. Nah dalam rangka melayani siswa di sini kita harus tahu bahwa siswa ini senangnya kemana gitu. Nah jadi tentu dengan bimbingan. Nah dalam bimbingan inilah kita sebagai pendidikan jangan stuck di sini. Itu berarti ya membimbing itu harus selangkah lebih maju dari siswa itu sendiri. Itu mungkin yang bisa saya berikan, bagaimana membimbing siswa itu kita harus senantiasa belajar. Gitu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nia. Close. Ya, ini zaman Bu Nia. Apalagi anak zaman sekarang, benar nggak Pak Bu? Kita nggak bisa larang ya. Jangan, mereka malah buka gitu kan, di belakang kita mereka buka. Apa sih ini, kenapa sih ini gurunya gak asik banget nih guru gitu kan, dilarang-larang mulu sama kalau ngomong kalau bapak ini pasti dilarang mulu, pasti dilarang gitu kan. Itu seperti itu larang buat kita ya. Nah gimana caranya kita benar-benar prinsip menghamba ini kita bisa terapkan dalam kegiatan pembelajaran gitu ya. Salah satunya akhirnya saya ada case di kelas 8 itu, satu kelas itu gamers, Bapak dan Ibu. Aduh, saya bilang, mana nih satu kelas gamers? Kalau saya masih materi, pasti nggak bakal nyambung nih, gitu kan? Karena mereka pasti ngomongnya, besok mabar yuk, gitu kan. Di belakang saya ngomong gitu, bilang, mabar yuk. Ini ada kesempatan nih, habis guru ini kita mabar, gitu kan? Oke, baik, saya terima tantangan kamu, saya bilang gitu. Akhirnya, nah, Ibu mau mabar sama kalian. Mabar apaan? Emang ibu ngerti mabar? Ngerti loh. Emang kan? Gitu kan? Oke, kita bikin. Bikin Bu? Iya, kita bikin. Kamu bisa nggak bikin gamenya? Saya bilang gitu. Pakai apaan Bu? Kita pakai Minecraft. Siapa yang pernah belajar Minecraft? Ternyata satu kelas itu hanya 3 orang yang nggak kenal Minecraft Bu. Kelas saya itu kelas besar ya, mungkin Bapak dan Ibu kalau di negeri lebih besar daripada saya gitu. Di kelas saya itu sekitar 20 sampai 28 siswa. Abu di kelasnya berapa Pak? Satu kelas 32. Bapak dan Ibu kan 32 gitu kan. Dan itu semua bilang, emang Ibu bisa Bu? Ayo, kamu nantang Ibu. Oke, Ibu terima tantangan kamu. Saya bilang gitu. Saya bikin Minecraft. Tapi kalau di sini saya belum selesai, saya belum jadi, ada di ratusannya lagi. Saya bikin tentang proklamasi Bapak dan Ibu. Soekarno, saya bikin gambarnya. Lalu ada di samping Soekarno itu ada tulisan. Jadi kronologis tentang Soekarno itu membacakan teks proklamasi. Ya. Dari sebelumnya saya membuat tentang rumah Laksamana Maeda sebagai tempat proklamasi. Bu, bikinnya gimana Bu? Katanya bisa. Saya tantang mereka, katanya bisa. Masa nggak ngerti bikinnya gitu kan? Saya pakai apa sih? NPC. Di NPC itu jadi kita mainnya pakai NPC Bapak dan Ibu. Nah di NPC itu kita bermain, anak-anak bisa interaktif dengan saya. Ya, mereka bisa bikin gedungnya, mereka bisa ngancurin gedungnya, mereka bisa rubah lagi gedungnya. Ini NPC-nya Ibu. Ibu dapat dari mana Bu? Mereka gitu kan. Ada deh. Padahal saya belajar sama mentor saya di Korea. Saya minta sama beliau, gimana caranya Mister? Saya bisa membangun interaktif dengan anak murid, gimana caranya saya bisa membangun kreativitas dengan anak murid. Kayaknya saya ada deh hasil Minecraft di laptop saya. Ya, pakai Microsoft
Microsoft 365 Bapak dan Ibu. Nah ya. Nah ini sebelum kita masuk ke slide berikutnya Bapak dan Ibu, karena ini kuncinya, slide berikutnya. Gimana caranya kita bisa membangun interaksi dengan anak murid kita? Nah ya Bapak dan Ibu, maaf ya. Duh, panjang banget ya. Ini saya ada AI juga. Saya dapat link. Kalau Bapak dan Ibu mau boleh nanti saya kasih. Ini khusus dari Korea, mereka memberikan 30 link untuk kita bisa belajar. Kapan mungkin nanti saya dikasih kesempatan, kita bisa ketemu lagi ya Bapak dan Ibu ya, secara daring. Kita belajar gitu. Karena saya berpikir ilmu itu kalau diendepin doang nggak bermanfaat gitu ya. Tapi kalau kita bisa sharing, insya Allah jadi berkah buat kita semua. Ini Minecraft Bapak dan Ibu seperti ini. Nah, ini prosesnya gimana ya Bu Enda? Nanti saya ajarin Bapak dan Ibu prosesnya dari mulai awal sampai kita bisa membangun ini. Ini saya sudah tantang anak saya. Anak saya ada di atas. Saya tantang sama anak saya namanya Alis. Dek, Bunda punya ini. Adek bisa bikin nggak? Dia bikin buildingnya, gitu ya. Ini pun cara bikin buildingnya nih Bu. Nanti Bunda tinggal bangun aja di sini, dihancur-hancurin. Nanti Bunda langsung bikin bangunannya di sini. Bunda mau bikin apa di sini? Itu bisa Bapak dan Ibu. Dia bikin rumah waktu itu, tapi rumahnya bocor. Jadi nggak tahu kenapa rumahnya bocor, ruang tamunya kebanjiran. Akhirnya dia bikin lagi. Itu anak saya Bu, usia masih di SD. Dia main antusias. Saya ada 2 robot di rumah. Dia yang ngoprek-ngoprekin, gitu ya. Saya ada robot hamster sama Kamibot. Memang itu kami dibekali oleh Korea. Robot hamster sama Kamibot itu pakai aplikasi Play and Play. Ya, dan ini tidak dijual di Indonesia, gitu ya. Memang kami dibekali oleh Korea ini untuk belajar tentang itu, gitu ya. Nah ini nanti bisa dibangun di sini, ya, bisa dibangun gedungnya, gitu ya, dibangun rumahnya segala macam. Ini buat pelajar IPS bisa Bu? Siapa bilang nggak bisa? Bisa banget, gitu ya. Nanti kalau mau akunnya saya kasih Bapak dan Ibu, ya. Karena saya dititipin sama Mr. Yon dari Korea untuk belajar, ajarkan ini untuk guru-guru di Indonesia. Agar supaya apa? Pendidikan di Indonesia bisa maju. Literasinya bisa masuk nggak Bu di sana? Bisa banget. Kita kasih soal literasi, ya. Kita kasih soal literasi tentang geografi, ya. Tentang geografi kita kasih soalnya. Bakalan tertarik nggak mereka? Pastinya tertarik, gitu ya. Dan mereka akan lebih lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi Bapak dan Ibu. Ternyata kita nggak pernah tahu, ternyata mereka bisa melampaui ekspektasi kita Bapak dan Ibu, ya. Jadi kita harus bisa menyaingi mereka, generasi milenial ini, dengan membuat pembelajaran yang lebih kreatif, gitu ya, yang lebih inovatif, gitu. Banyak Bapak dan Ibu, kalau mau ngoprek terus gitu ya, itu banyak banget aplikasi-aplikasi yang kreatif yang kita pelajari dulu, kita coba dulu gitu ya, lalu kita terapkan kepada anak murid kita. Itu. Lalu berikutnya, di slide berikutnya ada pertanyaan. Nah, ini bisa nih dari MPC, nanti kita akan belajar tentang gimana sih proyek kerjanya MPC gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada di slide kedua, Pak, gitu ya. Di slide kedua itu isinya apa? Isinya adalah apa isinya Bapak Ibu? Kalau tidak salah, isinya adalah tantangan, peran ya. Peran kita. Kalau kita nggak mau hilang peran kita, maka peran itu menjadi kunci untuk kita. Ada 3 ya kalau masalah di situ yang saya sebutkan ya Bapak Ibu. Yang pertama perannya sebagai mentor. Kita bukan kita nggak sepakat nggak Bapak Ibu? Anak kita itu tidak seperti
Betul. Anak kita sesungguhnya dari rumah dia sudah banyak isinya. Maka kenapa saya antara mereka, yuk bikin mainan craft. Mereka tentang saya. Oh, gurunya emosian, ini anak gak sopan banget sih ngomong begitu gitu kan. Gurunya bukan guru milenial, maka apa yang terjadi? Kamu keluar sana, gitu kan? Oh, di bawah saya, emang ibu bisa. Gitu. Kita kalau emosian, wah, ini anak tes langsung deh gitu kan. Tapi karena kita tahu mereka adalah bukan gelas kosong, maka kita fasilitasi. Meskipun saya pun masih belajar bikin rumah Soekarno, udah kali saya gagal gitu kan. Karena itu harus menyocokkan dari gambar yang ada di Google, kita copy, kita taruh ke Minecraft-nya. Banyak tuh, saya gagal banyak banget. Tapi saya nggak pernah patah arah. Saya nggak pernah putus semangat. Karena saya ingin anak-anak saya, gitu ya. Anak-anak saya menjadi generasi yang nantinya saya berdoa mudah-mudahan mereka bisa jadi konten kreator yang menginspirasi. Mereka bisa menjadi animator yang inspiratif. Itu doa kita semua kan. Anak-anak kita sukses. Tidak hanya sukses dunia tapi juga sukses akhirat. Gimana mereka bikin Ka'bah dengan versi 3 dimensi sehingga guru PAI bisa dimudahkan untuk mengajarkan tentang sa'i, tentang tawaf dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan dari tangan kita Bapak dan Ibu, dari susah payahnya kita, gitu ya, mendidik mereka, gitu ya. Maka yuk kita bergabung. Di KLIC itu ada banyak sekali yang bisa Bapak dan Ibu manfaatkan, gitu ya, materi-materinya. KLIC, klik, gitu ya. Itu di PMM ada. Follower kita ada 1000, alhamdulillah. Di Februari kita akan belajar tentang artificial intelligence. Yang pertama yaitu play entry. Bagaimana praktek baik play entry di sekolah. Iya, KLIC, KLIC. Ada ya Bu? Iya, iya betul. Ya itu tantangan yang pertama. Tantangan kita adalah teknologi canggih. Sekarang sudah mulai 5G ya. Bapak dan Ibu, meskipun belum ya, beberapa handphone sudah mulai aplikasi 5G gitu ya. Yang 4G gimana Bu? 4G lama-lama akan bermigrasi. Kalau 4G saja sudah bermigrasi, masa kita nggak mau bermigrasi Bapak dan Ibu? Masa kita nggak mau gitu kan bermigrasi untuk kebaikan anak murid kita gitu ya. Oh migrasinya juga nggak bayar ya kan? Migrasinya nggak bayar Bapak dan Ibu, tapi jariah kita untuk murid-murid kita, gitu ya. Jadikan amal, benar amal untuk murid-murid kita. Kalau kitanya bisa, pasti murid kita jauh lebih bisa. Itu prinsip saya. Gitu ya. Lalu yang kedua, adanya informasi yang berlebih. Informasi hoax sudah mulai berkeliaran di mana-mana. Gimana caranya kita membentengi anak murid kita dengan literasi digitalnya? Ya, gimana caranya mereka bisa tahu itu info hoax atau tidak? Kalau kitanya saja tidak paham tentang itu, kitanya saja tidak pernah mau berkenalan dengan bagaimana caranya mendeteksi informasi itu hoax atau tidak. Ya, Bapak dan Ibu benar nggak? Ya banyak banget ya, apalagi masa sekarang nih, masa kampanye, ya banyak banget informasi-informasi yang dilebih-lebihkan. Kalau kitanya nggak pintar-pintar gitu ya, apalagi di materi kita ada kan di IPS berkaitan dengan itu gitu ya. Kalau kita nggak pintar mengajarkan mereka, kitanya nggak pintar duluan, gimana caranya mereka bisa? Ya, itu yang berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan. Ya. Kita perlu mengintegrasikan atau mengembangkan keterampilan kita. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, keluar dari sini ada info baru nggak? Ada platform baru nggak? Banyak. Bahkan tiap detik. Ya. Pertama kita baru kenal Canva, ya kan? Ternyata Canva sekarang sudah pakai AI. Pakai apa lagi? Canva sekarang
menggandeng kalau tidak salah dia ada cara membuat soal di Canva. Kita cuma ketik aja, tolong buatkan saya 5 soal pilihan ganda tentang ini, langsung dikeluarkan. Terus ada juga sekarang ada Google Brand ya? Google Bar yang terbaru ya. Saya udah pakai Google Bar. Itu ada pilihan, mau soal pilihan ganda, mau soal menjodohkan, atau mau soal esai. Pakai Google Bar. Itu bisa, Bapak Ibu. Yes. Kayak ChatGPT. Sekarang sudah mulai, Bapak dan Ibu. Kalau kitanya nggak berani keluar dari zona nyaman, nggak berani menempa diri untuk trial and error, sampai kapan? Jujur, saya masuk Apeksi ini bersyukur sekali saya. Saya banyak banget dapat wawasan di sini dan akhirnya saya mencoba. Dapat dari Bu ini postingan seperti ini. Crossword. Oke, saya mau coba versi lain dari crossword, ada nggak sih di Google? Ternyata banyak, gitu kan? Bikin TTS dengan versi yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda, template yang berbeda, banyak nggak di Google? Banyak. Di AI ada nggak? Ada, Bapak dan Ibu. Kalau kitanya nggak jago, gimana kita bisa mengimbangi murid-murid kita? Ya. Baru kemarin itu teman saya kecolongan. Dia kaget. Kok si A dapat nilai 100? Padahal anaknya pintar-pintar banget ya. Langsung saya tanya sama dia, kamu bikin soalnya pakai kunci jawaban kan di Google? Iya, kan disuruhnya begitu. Disuruh sama siapa? Sama editor. Itu lubangmu. Akhirnya muridmu bisa ngoprek itu codingnya, tahu jawabannya. Terus pernah nggak kamu pakai akun Google di laptop murid? Ya beberapa kali pernah sih. Kamu keluar nggak? Aku login. Kamu yakin? Coba kita buka. Ternyata itu masih ada sangkutannya. Jadi pesan saya, jangan sekali-kali kita buka akun Google kita di laptop murid. Kasus murid saya, teman saya nih Pak, baru kemarin. Langsung besok dia, nggak usah sedih, makanya belajar. Saya bilang gitu. Ayo belajar bareng. Ayo kita belajar bareng, kita upgrade kemampuan kita. Ya, karena semua kedetek. Jadi dipikir dengan kita keluar akun murid kita, maka nggak akan kesangkut, kita bikin soal aman. Ternyata murid kita jauh lebih pintar, Bu, Pak. Dia bisa ngoprek codingnya. Dan itu bukan saya. Saya tanya sama dia, kamu gimana caranya? Ibu, udah buka. Gimana caranya? Dia pakai jendela baru, dia pakai Discord, dikeluarkan Discordnya. Nih Bu, codingnya. Wow, saya bilang, berarti kamu bisa lihat tuh soal Ibu. Iya Bu, tapi saya nggak berani karena saya tahu Ibu. Katanya gitu. Kenapa Bapak ini kamu bisa melakukan itu? Ya orang bapaknya sendiri Bu, kenapa kamu ngeluarin akunnya di laptop saya? Dia kedetek sama saya gitu kan? Itu Bapak dan Ibu, sepele tapi fatal. Ini pengembangan keterampilan kita perlu. Ya, Bapak dan Ibu, ternyata murid-murid kita tuh jauh selangkah lebih maju daripada kita. Ya. Dan berkali-kali saya buka esai mereka, saya copy ke ChatGPT. Sama. Kita bisa lakukan itu Bapak dan Ibu. Kalau kita mau lihat apakah mereka benar-benar pure murni mengerjakannya atau tidak. Langsung saya ambil laptopmu, buka. Kita lihat ternyata mereka ada cara menyembunyikan jendelanya Bapak dan Ibu.
lebih tinggi mereka, gitu ya. Jadi tantangan pendidikan ini memang lebih berkembang, gitu ya, di tahun-tahun belakangan ini. Oke, selanjutnya, Bu. Nah, bagaimana peran guru itu tadi ya, sebagai mentor, sebagai pendukung dan penyiar, gitu ya. Bukan penyiar kita siaran radio ya Bapak dan Ibu, tapi bagaimana kita menyiarkan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Bagaimana kita memberikan pengetahuan, dan tidak hanya pengetahuan, tapi juga karakter kepada mereka, tumbuhkan karakter. Nah, kalau kamu jadi cheating, bukan cheating, apa manfaatnya? Kalau kamu jadi cheating, apakah kamu akan tenang hidupnya? Apakah kamu akan nyaman dapat nilai segitu dengan cara cheating? Ya, dengan cara curang, dengan cara mencontek, dengan cara plagiasi. Amankah? Nyamankah? Saat ini iya, tapi suatu saat nanti kamu akan kebentur dengan apa yang kamu lakukan, gitu ya. Lalu pembentuk nilai dan karakter ini yang paling penting ya kepada Ibu. Kita sepakat bahwa kita sebagai bentuk nilai dan karakter, kita adalah penghulu para nabi. Itu paling berat Bapak dan Ibu. Kita penghulu para nabi, gitu ya. Kita pembuka jalan kebaikan untuk murid-murid kita. Ya Allah, gitu ya. Kalau saya pikir, ya Allah, gajinya nggak seberapa, tapi amanahnya berat banget, gitu kan. Penghulu para nabi artinya kita sebagai penyebar kebaikan, gitu ya. Bisakah kita? Maka kita butuh kekuatan dari Allah, gitu ya, untuk bisa menyebarkan kebaikan kepada mereka. Selanjutnya, Bu. Nah, ini satu lagi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran aktif, ya. Bukan kita tinggalkan siswa kita dengan setumpuk tugas, tapi kita nggak ada di sana, kita nggak dampingi mereka, kita nggak jadi sebagai sumber untuk mereka bertanya di awal, gitu ya. Lalu pembelajaran kolaboratif, ya. Semua yang saya lakukan, apakah saya berkoar-koar di kelas? Ya, dan saya masuk kelas, saya buat proyeknya, saya kasih alat kartunya, siswa yang akan menjalankan, gitu ya. Lalu pemanfaatan teknologi, kita manfaatkan teknologi, ya, untuk bisa mendampingi kita, dan kita jadikan teknologi sebagai pendamping kita dalam membuat pembelajaran yang kreatif. Lanjut, di situ ada pertanyaan ya Bapak dan Ibu ya, kalau tidak salah. Di tadi ada pertanyaan, saya buat beberapa pertanyaan sebagai bentuk resume dari Bapak dan Ibu semua, dan ini hasil dari workshop kita, gitu ya, yang bisa saya berikan kepada APEPSI. Apa yang Bapak Ibu kerjakan ketika di sini? Pembelajaran apa yang nyaman buat Bapak dan Ibu? Apakah visual, auditori, atau kinestetik? Yang Bapak Ibu sesuai dengan kecerdasan kita masing-masing ya. Menurut Bapak Ibu masing-masing kira-kira apa yang nyaman? Ada yang mau jawab? Pak, Bapak kira-kira apa Pak kecerdasannya Pak? Kinestetis. Oke, berarti Bapak akan merancang pembelajaran secara kinestetis. Apa Pak kira-kira pembelajaran yang sudah Bapak rancang untuk kinestetis? Maaf ya Pak ya. Memadukan musik dengan gerak. Tadi Bapak bikin lagu dari misalnya materi tentang geografi, lalu dicontohkan, gitu Pak. Wah, tertarik nih. Bisa dong Pak kita dicontohin Pak. Yang udah Bapak lakukan, produknya apa Pak? Nyanyian apa Pak? Iya, boleh. Berapa lama Pak? Butuh Spotify Pak, saya punya Spotify juga. Oh, harus dikocok dulu, nggak bisa dadakan. Bisa dadakan nanti ya Pak ya. Kita minta di akhir mungkin ya Pak ya. Nah,
ya Bapak dan Ibu, hasil kreasi dari atau mungkin ibu-ibu ada yang mau apa bentuk pembelajaran, boleh Bu? Oh enggak Bu? Oke? Enggak apa-apa Bu. Iya. Ya, saya Ibu Surati kebetulan dulu juga Unindra. S1 Unindra, S2 Unindra. Masya Allah. Oleh Ibu? Ibu? Saya S2-nya Bu. Iya. Baik, saya menerapkan pembelajaran diferensiasi yang produknya itu adalah kinestetik. Yang mana saat itu saya mengangkat pembelajaran tentang kearifan lokal di Kota Tangerang. Sumber belajarnya anak saya suruh melihat video, kemudian hasil eksplor materi itu dituangkan dalam bentuk ada yang sosiodrama, ada yang lagu, sama puisi. Itu sudah saya lakukan seperti itu. Ada videonya mungkin Bu? Baru masih ada ya? Boleh nanti saya lihat dulu ya. Boleh. Ada lagi? Ada yang audio? Atau biasanya kinestetik visual? Ada nggak? Saya kinestetik visual. Saya orang kinestetis visual. Ada yang sama? Atau visual auditory? Ada? Visual auditory ada? Biasanya dia pakai ada video, terus nanti di bawahnya itu kita kasih beberapa pertanyaan pemantik itu untuk anak-anak gitu ya, nanti mereka jawab. Itu bisa pakai puzzle gitu ya, bisa pakai beberapa media pembelajaran interaktif gitu ya. Biasanya itu orang-orang auditory visual, dia jago bikin itu gitu ya. Ada yang seperti itu? Ada yang udah pernah bikin MPI mungkin, media pembelajaran interaktif? Ada yang sudah pernah? Ya. Dan anak-anak lebih tertarik ya, benar kan? Anak kita jauh lebih menarik dengan itu. Pak Budi mungkin bikin apa Pak? Ya biasa membuat aplikasi-aplikasi yang itu media pembelajaran interaktif. Yang kemarin itu yang di 2021 itu Pak, yang gimana? Tepuk tangan kamu Pak. Itu dibikin loh, katanya Pak. Apa lagu apa Pak yang itu Pak? Iya ngobrol dulu. Nenek moyangku seorang Iya, nenek moyangku seorang pelaut. Itu kalau dibikin MPI-nya lumayan loh Pak. Dan anak-anak kita tantang untuk itu sangat menarik, gitu ya. Jadi jadikan teknologi sebagai pendamping kita, gitu ya. Bukan karena ingin dapat beasiswa, tapi Bapak dan Ibu, kalau itu kita record, ya, kita save di akun Belajar ID, itu akan terdeteksi sama kementerian. Ya, Bapak dan Ibu, ternyata kementerian melihat track record kita itu bagaimana kita memanfaatkan akun Belajar ID-nya. Jadi akun Belajar ID yang dapat dari kementerian itu jangan dianggurin Bapak dan Ibu, gitu ya. Dan mudah-mudahan gitu ya, dengan itu bisa menjadi sarana peningkatan kompetensi kita, gitu ya. Jadi seperti itu bocoran ya Bapak dan Ibu. Ternyata Prof. Nunu kemarin bilang seperti itu, ya. Jadi mulai CS 50, saya pengen itu CS 50. Mikrodensial CS 50. Saya pengen ikut. Itu seleksinya sampai 3 kali. Saya ikut sampai seleksi 3 kali. Tapi karena saya waktu itu masih ikut seleksi CGP, nggak bisa. Nggak boleh, gitu ya. Jadi CS 50 itu adalah beasiswa non-gelar yang diberikan oleh Harvard University kepada guru-guru di Indonesia. Jadi seleksinya 3 kali. Dan mereka melihat seberapa besar Ibu, pertanyaannya kepada saya itu cuma 3. Yang pertama, apa yang mau Ibu lakukan untuk Indonesia? Yang kedua, seberapa besar Ibu memanfaatkan akun Belajar ID Ibu?
Pertanyaan ketiga, apa bentuk MPI yang sudah Ibu buat? Karena nanti Harvard akan melihat, dan kita belajarnya itu belajar tentang bahasa apa C ya, C plus ya, yang 0101 itu kita belajar itu, gitu ya. Mereka melihat itu. Berapa besar sih guru ini bisa memanfaatkan akun belajar ID yang sudah diberikan oleh pemerintah, gitu ya. Maka titipan saya adalah, yuk kita manfaatkan akun belajar ID itu bisa untuk Quizizz, bisa untuk Canva, dan bisa untuk Kahoot, ya. Mudah-mudahan sekarang lagi menggandeng Media Lab ya, Media Lab lagi digandeng oleh kementerian. Siapa tahu nanti Media Lab bisa pakai akun belajar ID, ya. Jadi banyak banget platform-platform yang dilakukan oleh kementerian, dobrakan yang dilakukan oleh kementerian untuk meningkatkan numerasi dan literasi anak murid kita. Selanjutnya, nah ini teknologi dalam pendidikan sebagai pendekatan audiovisual e-learning, ya. Kalau tadi kita pakai Kahoot, kita pakai Quizizz, itu adalah e-learning. Kita pakai Wordwall, itu adalah e-learning. Kita pakai apa lagi? Canva, itu adalah e-learning. Kita pakai banyak ya KPD yang sistemnya e-learning yang bisa kita manfaatkan untuk murid-murid kita, dan bisa berupa produk juga nanti hasilnya, gitu ya. Lalu ada realita maya, manfaatkan VR, ya. Assembler, siapa yang sudah memanfaatkan Assembler? Saya masih belajar pakai Assembler. Assembler for Edu, ada yang udah tahu? Assembler for Edu itu pakai akun belajar ID Bapak dan Ibu, kita bikin VR dan juga AR. Kita bisa kasih peragaan dari tangan kita. Ini loh nak, grafik pajak di Indonesia. Lalu kita buat mereka menjawab pertanyaannya, gitu ya. Itu pakai Assembler. Saya sedang belajar pakai Assembler for Edu. Gimana caranya biar supaya ini bisa bermanfaat untuk murid-murid kita. Saya buat untuk tentang materi pajak. Saya buat, gitu ya. Nah, tanggapannya tolong dikerjakan, tolong ditanggapi Bapak dan Ibu ya. Apapun bisa nggak tolong ditanggapi tentang ini teknologi apa yang sering Anda gunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Wordwall, sudah sampai mana Pak bikin Wordwallnya? Oh, Wordwall ini, saya dengar Wordwall. Ya. Coba Pak pakai Wordwall Pak. Ya, tantangan. Saya kasih tantangan Bapak. Nikmatin Wordwall. Ya, Wordwall itu bisa buat semuanya. Geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi bisa. Itu pakai Wordwall. Dan anak-anak kita lebih tertarik pakai itu. Ada yang dapat pakai Wordwall? Quizizz? Udah disambungkan dengan Quizizz for Edu. Pakai kertas. Ya, pakai baton, pakai kertas. Oke, nanti saya kasih clicker. Jadi kita pakai kertas. Anak murid kita pakai kertas jawab, kita scan. Nanti mereka akan, wah, dapat nomor 1. Ya, salah gitu kan. Asik anak-anak kita. Kita cuma nyiken aja scan. Jawabannya di sana udah ada. Mereka langsung tertantang. Wah, ini jawabannya apa ya? Temennya langsung ngikutin. Kelihatan gak jadi nomor 1 gitu kan. Itu tantangan buat mereka. Adrenalinnya terpacu. Kelas jadi lebih hidup. Kita capek nggak Bu? Pak? Enggak, kita nggak capek. Tapi kita bisa langsung dapat ngambil nilai nggak? Bisa. Kita langsung bisa refleksi nggak? Bisa. Tuntas nggak pembelajarannya? Tuntas, gitu ya. Dan kita bisa lihat sikapnya juga. Jadi assessment for learning, assessment as learning, dan assessment in learningnya bisa langsung dilakukan. Mungkin nanti ya, learningnya ya setelah STS, SAS ya. Tapi kalau assessment as learningnya bisa kita lihat nggak? Bisa. Kejujuran mereka bisa kita lihat nggak? Bisa. Jadi nilai formatif kan untuk di kurikulum merdeka. Benar
dan teknologi. Ya, dengan clicker atau quizzes itu bisa kita lakukan Bapak dan Ibu. Ya, jadi mudah-mudahan setelah ini Bapak dan Ibu termotivasi, kita semua termotivasi untuk membuat sebuah inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi belajar untuk belajar, gitu ya. Menjadi pembelajar sejati. Sama selanjutnya. Oke, ini kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Ya, pastinya banyak. Orang tua kita pasti akan, ini apa sih guru gitu kan? Pasti ada tantangan. Ya, ada tantangannya. Tapi gimana caranya kita bisa berkolaborasi dengan mereka untuk bisa membuat pembelajaran yang lebih inovatif, gitu ya. Ibu pernah nggak mengalami? Jangan ditanya ya Bu. Pak, saya udah berkali-kali dah saya dapat. Bu, Ibu bikin begini buat apa sih Bu? Buat Ibu Nobel lagi ya? Ada orang tua yang begitu, gitu ya. Ada yang bilang, Ibu, pokoknya anak saya bikin buku digital, jangan dipakai buat Ibu ya. Saya bilang, sekecil itukah saya, gitu kan? Sampai saya harus menduplikasi hasil karya murid saya, gitu ya. Saya coba bilang, Ibu, silakan Ibu lihat di beberapa MTI yang saya buat, apakah hasil duplikasi dari karya anak Ibu atau bukan. Ya, jadi kita hanya tinggal ngomong gitu aja, gitu ya. Dan dia yang akan melihat nantinya, gitu, apakah kita benar-benar inovatif atau tidak, gitu ya. Oke, lanjut di terakhir, menjadi guru yang menginspirasi dan membimbing generasi milenial, kita harus kreatif dan inovatif. Ini kami buat yang saya bawa, judulnya Unyilbot, ya. Jadi dia membahas tentang peninggalan Wali Songo di Jawa Barat. Itu saya pakai kami buat atau robot ini ya, robot AI. Lalu kita menjadi mentor dan sahabat. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya saya menggandeng sekolah-sekolah di Korea. Ya, keuntungan kami untuk tergabung di dalam klik ini adalah kami bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah SMP yang ada di Korea. Dan besok di tanggal 10, jadi Senin ini mereka akan terbang dari Korea ke Indonesia berkunjung ke sekolah kami untuk mengajarkan beberapa materi-materi tentang artificial intelligence, gitu ya. Di tanggal 10 mereka akan mengajarkan murid-murid kami tentang itu. Jadi kita kolaborasi sama Kangwon Science High School. Seperti apa Kangwon Science High School, nanti di akhir ada videonya, gitu ya. Lalu kita juga ada pengakuan prestasi, gitu ya. Nanti ada sertifikat yang bisa digunakan sama mereka untuk masuk SMA. Karena itu sertifikat ditandatangani oleh dua negara, Indonesia dan Korea. Jadi eligible-nya jelas, gitu ya. Mereka ikut program saya, ikut program Korea ini, mereka akan mendapatkan sertifikat yang diakui secara internasional, gitu ya. Kalau dulu kita ada sistem sister school ya, Bapak dan Ibu, mungkin sekolahnya udah pernah melakukan sistem sister school. Nah, karena sekarang sister school sudah tidak ada, gitu, maka yang ada adalah sistem kolaborasi secara daring ini. Dan ini sudah diketahui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada yang salah. Mungkin itu berasal dari diri saya sebagai seorang hamba yang banyak sekali kesalahan. Tapi saya cuma bisa berpesan, teknologi tidak akan pernah digantikan. Teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan guru-guru yang inovatif dan inspiratif. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang inovatif dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit video. Iya, videonya belum tampil Bu, sudah siap. Yang mana aja Bu? Yang mana aja? Ini video saya berkunjung ke Kangwon Science High School. Jadi lulusan dari sini mereka sudah dapat karpet merah untuk ke Harvard, Cambridge, dan beberapa university terkenal di seluruh dunia. Ini pembelajarannya. Kita lihat bagaimana.
Ya, boleh. Nah, ini mereka membuat parfum, Bapak dan Ibu. Sekelas SMA bikin parfum sendiri. Mereka bisa nambahin rasa masing-masing. Ada vanila, ada coklat, itu sesuka-suka mereka. Itu dari pelajaran kimia. Rasa yang pernah ada bisa. Bisa, Bu. Ini sekolahnya Bapak dan Ibu. Coba kita lihat, seperti university ya. Seperti university, semua ada di sana. Bahkan di terakhir kalau nggak salah ada tuh di video terakhir, di video yang lain itu mereka punya teropong sendiri. Jadi kita nyeletuk, enak ya kalau mau lihat hilal puasa sama hilal lebaran, nggak nungguin MUI, lihat aja di atas gitu kan. saya langsung kata salah satu Pak Wadir, kamu ini masa benar Pak loh, naik aja ke lantai 3, kalau mau udah tuh bintang gitu kan, oh udah ada puasa gitu, lebarannya kapan gitu kan, udah kelihatan gitu kan, nggak nungguin MUI Pak gitu kan. Ini di sini lantai 3, karena bagi mereka iklim itu sangat penting di Korea, dan kami merasakan Bapak dan Ibu, pagi kita keluar nih itu masih udara nyaman. Saat itu masih 11 derajat itu atau dingin. Pas saya masuk pagi, gitu ya, kita mau ke bis, kita cek suhu 1 derajat Bapak dan Ibu, balik kita ke hotel pakai lapis 3 gitu ya, balik lagi ke bis. Ini benar-benar suhu itu benar-benar fluktuasinya sangat tinggi di sana, gitu ya. Jadi cuaca itu memang sangat berpengaruh untuk di Korea. Ya. Dan salah satu ini di sini ada percobaan teri, membedah teri. Saya tanya, kok teri kan kecil gitu kan, kenapa nggak ikan lele gitu kan, atau ikan patin gitu kan? Saya langsung dikepas sama teman saya. Teri di Korea itu mahal katanya gitu. Satu teri, setengah kilo teri itu seharga 5 kilogram beras di Indonesia. Iya deh, saya bilang gitu. Jadi mereka ingin menenangkan teri, Bapak dan Ibu. Makanya teri apa? Kenapa teri bisa sakit? Iya tuh. Tuh ngapain sih kecil-kecil begitu? Ikan lele yang gedean gitu kan? Kalau saya mikir gitu kan, kita mikir gitu kan. Ternyata teri itu mahal di sana Pak, Bu, gitu kan? Oh sabar bener ya Pak ya? Oh saya bilang kasihan bener ini matanya, saya bilang. Benar-benar satu itu cara belajar mereka. Nah saya tanya, terus kamu gimana caranya kamu bisa mendaftar ke KAIS? KAIS itu Korean Artificial Intelligence Technology University. Ternyata mereka karpet di KAIS. Udah langsung lulusan kampus ini mau masuk KAIS sudah gampang, eligible aja Pak Bu. Cuman lihatin aja portofolionya. Ini kan harusnya ujian kan, kalau di kita kan ada SBMPTN gitu-gitu kan ya. Ternyata enggak di sana. Pakai eligible-nya. Berapa banyak portofolio project yang mereka sudah tangani. Terus gimana cara kamu bertanya apa? Diseleksi untuk ini nyatanya jawabnya. Pasti kan ketika kita mau daftar beasiswa aja ada wawancara ya, Bapak dan Ibu ya. Ternyata itu bisa mendukung mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu. Karena mereka sudah melakukan, karena mereka sudah melakukan secara sendiri. Jadi literasi numerasinya sudah lama mereka. Ya. Ini belajarnya begini Bapak dan Ibu. Jadi mereka kalau naik tingkat itu nggak ada kayak kita SAS, STS gitu ya, belajar sampai malam, enggak. Mereka bikin satu proposal, disetujui oleh 3 guru pembimbing, mereka bisa naik kelas. Tuh ada Ibu. Ya. Jadi memang mereka sudah aplikatif dibandingkan kita. SD Minecraft bikin satu proyek Minecraft, disetujui oleh 3 guru, mereka bisa naik kelas. Itu caranya. Jadi ada nggak Pak yang tinggal kelas? Ada. Ketika mereka menyelesaikan proyek, maka mereka tinggal kelas.
Jadi selesai mereka belajar itu adalah project. Lalu rapotnya bagaimana? Gimana orang tua bisa dapat nilainya? Rapot itu anak sendiri yang confirm ke orang tua. Saya hari ini dapat nilai 98 untuk materi ini karena saya sudah menyelesaikan ini. Dan sekarang sudah mulai ya di Indonesia. Ketika rapotan, anak yang menjelaskan ke orang tuanya, bertanggung jawab dengan nilai dia. Gimana cara dia mendapatkan nilai itu? Sudah mulai sekarang. Di Depok ada beberapa sekolah yang sudah melakukan itu, gitu ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Saya nggak habis-habis ilmunya. Pengen menyampaikan terus. Tapi apa daya, waktu terus berjalan. Tidak bisa kita hentikan bahaya berhenti gitu ya. Jadi mohon waktu ya Pak, tapi kita yang menyesuaikan diri. Bapak Ibu terima kasih untuk sesi hari ini. Mohon maaf tanya jawabnya dipending dulu ya. Udah ada peringatan saatnya buka puasa gitu. Saat berbuka. Yang jelas setelah ini agendanya adalah Bapak bisa break dulu, bisa makan malam sudah disediakan di lantai 2. Jadi yang mau makan dulu monggo silakan, nanti yang ke kamar santai-santai atau mau jalan-jalan sekitar kota boleh. Kita ketemu lagi jam 19.30 supaya bisa segera dimulai dan bisa nanti jahit. Ada waktunya untuk Mamina sebentar di luar. Boleh nggak Pak? Sebentar aja. Refleksi, ada yang bisa Bapak dan Ibu yang mau menyampaikan refleksi? Model apa Bu? Mau pakai 4 atau model kopi atau model apa yang refleksinya? Enggak begitu. Refleksi singkat aja Bapak dan Ibu. Silakan ada yang ingin, ini buat refleksi saya. Apakah saya termasuk yang paling cepat menyampaikan materinya atau Bapak dan Ibu jenuh gitu kan dari tadi dari jam 5 sampai jam segini? Silakan Bapak dan Ibu. Monggo. Silakan. Salah 5 bingung. Monggo Pak, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Neng ya. Saya panggilnya Bu Neng. Bu Neng. Apa yang disampaikan sangat-sangat luar biasa. Saya banyak mendapat referensi literasi yang luar biasa di depan saya. Meskipun secara usia jauh di bawah saya, tapi beliau sangat menginspirasi. Mohon teman-teman memberikan apresiasi yang luar biasa. Satu gambaran ketika saya mendengar secara langsung, ketika kita sering ketemu di di secara online ya Bapak Ibu, mungkin powernya tidak sekuat sekarang. Nah ini ternyata berbeda, powernya sangat kuat, menginspirasi. Ada beberapa hal yang sudah saya di catatan saya, mungkin selain menarik karena memang powerful, kemudian ternyata kita punya pengalaman yang berbeda begitu Bapak Ibu. Saya mungkin menjelaskan tidak akan sekuat seperti itu, tapi setiap kita punya daya tarik sendiri. Jadi saya melihat ternyata daya tarik Bonen itu di sini gitu. Dan kayaknya saya perlu coba juga di situ. Kemudian yang jadi pertanyaan saya nih, nggak apa-apa. 1 menit. Bonen kapan istirahatnya? Terima kasih. Istirahat tadi apa Pak? Karena saya tahu kalau skenario belajar semacam itu kita perencanaannya yang pasti yang lama-lamanya begitu. Jadi Bonen punya pekerjaan rumah yang luar biasa, sementara pekerjaan sekolah juga bisa dipenuhi. Boleh sedikit berbagi tip, terutama buat ibu-ibu. Kalau saya mungkin nggak kunci ya, tapi yang ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ekstra Bu, tipsnya gimana membagi waktu antara keluarga, pribadi, sekolah, me time, friend time, Iya, yang pertama kekuatan komunikasi dengan suami dan anak-anak, ya. Itu yang paling utama. Kita bangun dulu komunikasi sebelum kita melangkah. Kita tanya ke mereka, apakah kamu berkenan? Apakah kamu merasa keberatan kalau bunda begini? Atau kamu merasa bahwa nggak masalah gitu ya bunda seperti ini, gitu ya? Dan kata mereka ya cuma satu,
Gak apa-apa, yang penting Bunda jangan jadi kepala sekolah. Kalau Bunda jadi kepala sekolah, aku yang paling pertama ngetawain Bunda. Jadi dan saya juga akan pikir ke sana gitu. Karena saya ingin jadi guru. Kenapa? Karena saya ingin ilmu saya berkembang. Kalau saya jadi kepala sekolah, saya terbatas pada struktur, gitu kan? Maaf Bapak dan Ibu yang jadi kepala sekolah. Saya merasa seperti itu ya Bapak dan Ibu, mohon maaf banget gitu. Tapi saya merasa ketika saya jadi kepala sekolah, saya akan terbatasi. Frame saya akan terbatasi, semuanya akan terbatasi karena saya akan melayani warga sekolah. Gitu. Tapi ketika saya jadi guru, saya bebas mengapakan sayap saya. Justru saya bisa berinovasi, saya bisa berkreasi, dan saya bisa berbagi. Itu yang paling penting, berbagi kepada orang-orang yang ada di sekeliling saya. Gitu. Jadi dan kapan itu dilakukan? Biasanya saya buat catatan kecil Pak, gitu ya. Misalnya besok nih, saya mau ngajarin tentang kelas 8 itu ada tentang sejarah kolonialisme. Pengalaman saya kok jumut ya, jenuh ya kalau anak-anak cuma dengerin ceramah-ceramah doang. Gimana caranya saya buat inovasi baru? Kan ada EPP dari Pak Sarwanto, dari yang lainnya saya buka, saya coba oprek di situ. Saya bikin catatan kecilnya. Saya mau pakai ini. Saya mau bikin Minecraft. Tahapan awal Minecraft saya begini. Saya rancang nih anak-anak yang punya kemampuan IT. Saya gandeng mereka, saya jadikan mereka sebagai tim pengembang IT saya. Capek? Enggak, karena kita punya asisten. Kita sebagai fasilitator gitu. Yang kerja siapa? Murid kita gitu ya. Dengan apa? LKPD yang kita sudah buat gitu. Kamu mungkin ini ya. Mereka akan bilang, nggak sanggup Bu sampai ini, sanggupnya sampai sini. Oke. Jadi kita capek nggak Pak? Enggak, kita nggak capek. Tapi kita sebagai fasilitator mereka. Mereka mengalami benturan, kita cari solusi bareng-bareng. Itulah guru inovatif. Jadi, jadikan murid kita partner, jadikan murid kita tim. Kita nggak capek, murid kita belajar nggak Bapak dan Ibu? Belajar, tambah pinter nggak mereka? Ya, gitu kan? Itu triknya, gitu. Jadi kita nggak capek, mereka nya ilmu, gitu, Bapak Ibu ya. Jadi kan murid kita sebagai partner. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah nggak akan capek, nggak akan lelah kita jadinya. Ya, jadi mereka liburan nggak? Liburan, tapi produktif nggak? Produktif, gitu ya. Jimit sama kita, tapi menghasilkan, gitu ya. Terus yang Korea gimana? Produktif nggak mereka? Produktif, senang nggak mereka? Senang. Ketemu sama orang ganteng, gitu kan? Jimit sama orang-orang ganteng, gitu kan? Mereka pasti jadi inspiratif buat mereka. Jadi stimulus buat mereka untuk jadi partner kita dalam belajar. Gitu ya Bu dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. 1 menit jadinya 4 menit. Jadi Ibu Inang tadi sempat banget, saya tuh gak bisa public speaking, saya tak baca Maslow dulu ya. Kenyataannya gak berhenti. Tepuk tangan buat Bu Inang. Baik, sudah saatnya makan siang dan manggil piring seperti atas. Yang fokus dan dinikmati sampai ketemu 19.30 ekstra 5 menit ya. Terima kasih untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.